laki-laki datang paling pertama? Yakob. Nah, Yakob datang paling pertama, berarti Yakob pimpin doa. Baik, terima kasih. Nah, di sini sebelum kita belajar, Ibu mau cek kehadirannya. Ketika Ibu mengecek kehadiran, anak-anak harus menjawab dengan satu kata itu yang dia pikir itu kata itu paling penting untuk kegiatan pembelajarannya hari ini. Satu kata, menjawab dengan satu kata. Albertus, semangat. Daltri, berani. Kanto, sehat. Franciscus, konsentrasi. Frankiandi, Gimana belajar. Mario Suli, semangat. Marioka, konsentrasi. Nurianto, Roswita, sopan. Valerius, semangat. Baik, kata-kata yang anak-anak sebut hari ini tadi itu dikasih contoh kata semangat. Berarti hari ini harus semangat. Kita belajar itu harus semangat. Nah, baik. Di sini sebelum kita belajar, di sini biasanya Ibu mau cek tadi pagi itu siapa yang sarapan pagi? Terus tidak? Ingat, setiap pagi itu kita harus apa? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Kenapa kita sarapan pagi? Supaya apa? Pertama itu kita semangat. Terus apa lagi? Kita kuat. Apa lagi? Sehat. Nah, kenapa Ibu cek? Pagi-pagi kita harus sarapan pagi. Karena sarapan pagi itu termasuk dalam salah satu kebiasaan anak Indonesia. Hebat. Nah, kalau sudah sarapan pagi, anak-anak hari ini akan belajar dengan penuh semangat. Baik, sebelum itu, di sini Ibu mau tanya, kalau saat kita belajar dan anak-anak keluar masuk, itu kira-kira itu hal yang baik atau tidak? Tidak. Kalau kita belajar dan anak-anak ribut, itu kira-kira hal yang baik atau tidak? Tidak. Berarti sebelum kita belajar, kita sepakat memang, ingat, tidak boleh ada yang izin keluar-keluar. Kita buat kesepakatan apa? Tidak boleh izin keluar-keluar. Tidak boleh ribut saat apa? Harus Oke, baik. Di sini, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Siap atau tidak? Siap. Harus siap. Ya, karena tadi susah lakukan. Baik, Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah disuruh oleh orang tua menanam pohon? Saya. Pernah? Ya. Oke. Yakob tanam pohon apa? Pisang. Menanam pohon pisang. Berapa? 9. Ada 9 pohon. Daltri, Emiri ada berapa pohon? 5 pohon. Panto? Pisang. Ada berapa pohon? 3. Nah, selain pisang dan Emiri, apa lagi? Saya kelapa berapa pohon? 10 pohon. Nah, di sini ada pisang, ada kelapa dan ada Emiri. Tadi itu ini yang punya ada 9. Dada punya ada 3. Nah, di antara 3 dan 9, manakah bilangan yang paling besar? 9 ya. Yang paling kecil itu berapa? 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rasio. Siapa yang tahu rasio itu apa? Perbandingan antara dua apa? Besar? Nah, tadi itu pohon pisang ada 9 anakan, ada juga yang berapa? 3. Nah, berarti 9 berbanding 3. 9 berbanding 3. Nah, di sini sebelum kita lanjut ada video. Ada video yang anak-anak harus nonton ya. Perhatikan di sini. Ada video.
Muatan pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep rasio. Mari kita ikuti penjelasannya dengan seksama. Pengertian rasio. Rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio atau perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Kedua bentuk tersebut bisa dibaca A berbanding B atau rasio A terhadap B. Konsep rasio. Yang pertama, pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Banyak kue pastel, ada 4 buah. Banyak bakwan jagung, ada 6 buah. Rasio banyak kue pastel terhadap bakwan jagung adalah 4 berbanding 6. Contoh yang kedua, banyak kue lapis, ada 3. Banyak kue sagu, ada 5. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 berbanding 5. Contoh yang ketiga, banyak pohon kelapa, ada 2. Sedangkan banyak pohon pinus, ada 4. Rasio banyak pohon kelapa terhadap pohon pinus adalah 2 berbanding 4. Dan contoh yang keempat, banyak tahu isi, ada 5. Sedangkan banyak kue pie, ada 6. Rasio banyak tahu isi terhadap kue pie adalah 5 berbanding 6. Selanjutnya, konsep rasio yang kedua, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita perhatikan kembali keempat contoh sebelumnya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan contoh yang keempat. Untuk contoh yang pertama dan ini 5. Ini pohon kelapa ada berapa? 2. Ini pohon pinus 4. Ini kue isi tahu ada berapa? 5. Ini kue pai ada berapa? 6. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Ini bisa kita sederhanakan dan tidak bisa kita sederhanakan. Di sini contoh yang ada 4 dengan 6, berarti 4 berbanding 6. Ya. Berarti kue yang paling banyak, yang contoh nomor 1 itu kue paling banyak itu kue apa? Bakwan jagung. 4 berbanding 6, kita bisa sederhanakan menggunakan angka atau bilangan yang bisa kita bagi. Bisa 6 kita bisa bagi, 4 juga bisa bagi. Bilangan yang sama, berarti kita menggunakan bilangan atau angka 2. Kalau 4 bagi 2 berapa? Tepung pisang ada 4 buah, kau bagi ke teman-teman 2 orang, masing-masing orang dapat berapa? 2. 6 bagi 2, kau bagi tepung pisang ini tepung kue bakwan jagung ini ke teman 2 orang, masing-masing dapat berapa? 3. Berarti 4 berbanding 6, kita sederhanakan menggunakan angka 2, maka dia jadi 2 berbanding 3, paling sederhana. Nah, ketika kalian sudah nonton video itu, di sini ada gambar. Perhatikan di sini ya, ada gambar. Gambar yang paling sederhana. Ini gambar apa? Bunga mawar dengan bunga matahari. Bunga mawar dengan bunga matahari. Bunga yang di bagian atas itu namanya bunga apa? Mawar. Kalau di bagian bawah matahari. Di bagian atas itu ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Kalau di bagian bawah 3. Berarti 6 berbanding 3. Ini tentang rasio perbandingan. 6 berbanding
berbanding 3 atau bunga mawar berbanding bunga matahari. Nah, di sini sebelum kita lanjut, Ibu mau jelaskan tentang rasio. Kita bisa sederhanakan ini, rasio atau perbandingan kita sederhanakan. Kalau 6 berbanding 3, kita baginya dengan bilangan yang bisa kita bagi, yaitu bilangan 3. 6 bagi 3 berapa? 2. PD atau biasanya disebut dengan lembar kerja apa? Siswa. Tapi sebelum kita kerja LKPD, bangun dulu. Ibu lihat ada yang tidak semangat. Kita berhitung 1 sampai 5. Ingat, konsentrasi. Yang pemimpin. Tekuk 1, yes. Tekuk 2, oke. Tekuk 3, semangat. Tekuk 4, konsentrasi. Tekuk 5, siap belajar. Kelompok ini sudah? Oke, baik. Kita percayakan di kelompok 2 presentasi dahuluan. Atas nama Nurianto Benu. 3 orang maju ke sini. Terima kasih atas waktu dan disempatkan oleh saya akan membacakan hasil kerja kelompok 2. Pertanyaan nomor 1. Berapa jenis hewan yang ada pada gambar tersebut? 2 jenis hewan yaitu hewan bebek dan hewan monyet. Pertanyaan nomor 2. Hewan apa yang jumlahnya paling sedikit? Jawab nomor 2. Hewan monyet yang jumlahnya paling sedikit. Pertanyaan nomor 3. Hewan apa yang jumlahnya paling banyak? Hewan bebek yang jumlahnya yang paling sedikit. Berikan perbandingan banyak bebek dan banyak monyet. Jawab nomor 4. 5 dibanding 10. 5 berbanding 10. Pertanyaan nomor 5. Tuliskan perbandingan banyak monyet dan banyak bebek. Jawaban nomor 5. 10 berbanding 5. Pertanyaan nomor 6. Sederhanakan jumlah bebek dan monyet dengan bilangan sederhana. 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Berarti di sini kelompok ini mereka sederhanakan menggunakan bilangan berapa? Atau angka 2. Sehingga hasilnya 5 per 10 itu sama dengan 1 per 5. Kita tepuk salut untuk kelompok ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Ini kelompok ini sudah. Nah, di sini ada tugas ya. Tugas kelompok yang kalian sudah kerjakan. Nah, kira-kira anak-anak sudah mengerti tentang rasio atau belum? Sudah. Rasio itu apa? Perbandingan dua besaran. Perbandingan dua besaran. Tadi di LKPD itu ada gambar monyet dengan gambar bebek. Bagaimana kita membandingkan kedua benda yang besarannya tidak sama? Ibu kasih contoh. Ini apa? Lidi. Ini apa? Lidi. Ini panjang atau pendek? Ini Panjang. Ini Pendek. Coba kita hitung ini panjang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 4 lidi yang panjang. Sekarang ini lidi yang pendek atau panjang? Pendek. Oke, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lidi yang manakah yang paling banyak? Yang pendek. Pendek ada berapa? 8. Panjang ada? 8. Berarti perbandingan antara lidi yang pendek dan lidi yang panjang itu sama dengan 8 berbanding 4. 8 per 4 atau berbanding 4 kita sederhanakan menggunakan angka 2 yang bisa kita bagi. Bisa 4, bisa 8 bagi 2, bisa
4 dibagi 2. Nah, kalau kita lihat, kita bagi dengan bilangan 2. 8 ini, lini yang pendek ini ada berapa? 8. Kita bagi ke teman 2 orang. 1 orang dapat berapa dari sini? 4. Berapa? 4. Kalau ini, lini yang panjang ada berapa? 4. Kalau kita bagi 2, kita bagi ke teman 2 orang, masing-masing dapat berapa? 2. Berarti kita sederhanakan lini yang pendek dengan yang panjang. Oke, jawaban yang paling sederhana berarti 8 berbanding 4 sama dengan 4 berbanding 2 atau 2 berbanding 4. Baik, tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, hari ini kita belajar tentang rasio. Di sini ada perasaan. Bagaimana perasaan anak-anak ketika belajar rasio? Di sini ibu bagi perasaan ini. Anak-anak pilih kira-kira anak-anak itu merasa senang kok dengan materi rasio kok, atau merasa susah atau sedih. Nah, masing-masing anak menjawab ya. Ibu bagi. Atau bagi kelompok saja. Kelompok saja ya. Oke. Ini kelompok ini. Ini tentang perasaan. Karena ada anak-anak yang tidak hobinya di matematika. Kalau sudah berarti kumpul. Ya. Kalau sudah berarti kumpul. Kelompok 2 sudah oke. Bagaimana perasaan daripada kelompok 2 ketika belajar rasio ini? Semangat. Apa sih? Semangat. Atau semangat. Dia pilih ini emot yang ini tertawa. Karena apa sih? Semangat. Kelompok yang ini kelompok 1. Sini. Bagaimana perasaan kelompok hari ini belajar tentang rasio? Pilih yang mana? Semangat. Semangat atau senang belajar. Kelompok 3. Ke sini. Bagaimana perasaan kelompok 3 ketika belajar? Oh, kelompok yang ini mereka terkejut karena belajar tentang apa? Rasio. Terus apa lagi yang buat kamu terkejut? Tadi ada udah apa? Video? Itu yang membuat kamu terkejut. Oke. Nah, di sini kalau ibu sudah bagi tentang perasaan, ibu bagi lagi ini. Ini namanya refleksi pembelajaran. Anak-anak isi, ya. Atau kelompok, isi masing-masing kelompok. Kira-kira sikap apa ada di sini ya? Ada selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Centang ya. Centang langsung kumpul ke ibu. Masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Saya selalu menunjukkan sikap sopan santun terhadap guru dan teman-teman di sekolah. Ingat, isi sesuai apa yang ada di hati. Ya? Oke, mari. Kalau sudah kumpul sudah. Wih, kelompok 2 ini kelompok yang kumpul itu paling pertama. Kelompok 2. Kelompok 3, mari sudah. Kelompok 1. Baik, kalau sudah berarti anak-anak duduk sudah. Di sini ibu akan kasih PR. Ingat, nanti minggu depan kita masih belajar tentang rasio, karena materi rasio itu masih ada. Nah, ibu kasih PR. PR itu anak-anak pulang lihat, tulis, masing-masing tulis jumlah benda yang ada di dalam rumah. Contoh seperti piring ada berapa, gelas ada berapa, sendok ada berapa. Ya, itu PR ya untuk minggu depan. Nah, ibu mau tanya, kira-kira anak-anak senang belajar hari ini tidak? Senang! Oke, kalau
minggu depan baru kita lanjut lagi, tapi ingat pekerjaan rumah. Nah, tadi itu kita mengawalinya dengan doa. Sekarang kita mengakhirinya dengan doa yang dipimpin oleh siswa yang tadi pagi terlambat. Oke. Berdoa dulu. Nah, kita mengakhirinya dengan tekuk pulang. Yakob.